kejadian ini semuanya bermula dari Muhammad Delvi yang saat itu dia ini sebagai anak dari seorang dukun yang bernama Basri Tanjung, yang mana dia ini memang dukun yang sangat terhormat di Desa Terawang, Kabupaten Siak yang ada di Riau pada tahun 2000-an. Karena dia dianggap punya ilmu kebal dan bisa nerawang yang memang sering ngobatin orang-orang yang ada di desanya tuh dari berbagai penyakit. Dan ini pun dijadikan sumber pemasukan keluarganya yang saat itu memang cukup menjanjikan. Dan Delvi yang saat itu udah putus sekolah ya sejak SMP, dia ini benar-benar kagum nih dengan kesaktian ayahnya. Apalagi ayahnya memang sosok yang cukup dihormatin tuh di masyarakat desanya. Dan ibunya Delvi saat itu kesehariannya jual sate di sekitaran desanya, dan Delvi juga itu punya dua kakak kandung yang saat itu memang udah merantau keluar kota karena lebih memilih hidup mandiri dan nerusin bisnis dagang sate ibunya tuh di kota lain. Sedangkan Delvi saat itu kerjaannya nggak menentu. Delvi ini anak yang selalu murung, pendiam, sering melamun, dan juga anak yang sangat tertutup. Tapi saat itu ayahnya sering melibatkan Delvi ini dengan berbagai ritual perdukunan. Dia ini pernah dimandikan ya dengan kembang 7 rupa dari 7 mata air. Karena ayahnya nganggap kalau Delvi ini bisa nerusin ilmu kebal dan ilmu nerawang ayahnya. Karena saat itu ayahnya Delvi udah mulai sakit-sakitan. Tapi syarat untuk nerusin ilmu ayahnya ini benar-benar nggak mudah. Karena Delvi ini harus ngumpulin 7 titik atau 7 pisang buat laki-laki yang sehat yang nggak impoten. Itu tuh syaratnya. Awalnya Delvi merasa kalau syaratnya ini terlalu berat nih untuk dia jalani. Tapi karena udah sangat-sangat mengagumi sosok ayahnya sebagai dukun yang sakti ya, yang dihormati masyarakatnya karena memang bisa menyembuhkan orang-orang dari berbagai penyakit. Apalagi dengan keuntungan yang menjanjikan ya. Ditambah Delvi juga saat itu cuma lulusan SD, memang sulit dapat kerjaan di luar sana. Yang akhirnya secara perlahan-lahan dia ini mulai berpikir untuk menerusin ilmu ayahnya yang saat itu memang satu-satunya pilihan untuk dia. Terus di tahun 2010 ibunya Delvi meninggal dunia. Sedangkan ayahnya saat itu udah sakit-sakitan, jadi nggak ada yang ngurusin. Akhirnya ayahnya pun itu balik ke kampung halamannya di Desa Duri yang ada di Kabupaten Bengkalis, Riau. Sedangkan Delvi saat itu mutusin untuk tinggal dengan salah satu kakaknya yang tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, untuk ngebantuin kakaknya jual sate gerobakan di sana. Terus setelah 3 tahun Delvi ini jual sate di sana ya, ternyata ambisinya Delvi ini untuk menuhin syarat untuk ngurusin ilmu ayahnya ternyata masih belum hilang juga. Justru disinilah puncaknya yang memang akhirnya ya di bulan Januari di tahun 2013 akhirnya dia memilih untuk mulai melakukannya. Karena saat itu kesempatan Delvi ini untuk mendapatkan pisang ya atau titik dari kota ternamanya memang saat itu sedang terbuka lebar. Karena saat itu di sekitaran pangkalan gerobak satenya emang banyak tuh anak-anak yang main. Bahkan Delvi ini udah kenal baik dengan salah satu bocah yang bernama Febrian Della yang saat itu masih berusia 5 tahun, yang memang lokasi rumahnya dekat dengan pangkalan gerobak satenya si Delvi ini. Inilah Delvi ini secara diam-diam mengajak Febrian ini main ke kawasan semak-semak yang sepi. Di sana dia ini ngabisin nyawanya dan ngambilin pisangnya itu dengan cara dipotong pakai cutter. Setelah itu tubuh Febrian pun itu dia kuburin seadanya gitu ya, yang mana tempat itu juga memang tempat yang jarang banget dilalui orang. Jadi di sini lah Delvi ini akhirnya nemuin satu pisang korbannya, dan saat itu dia memang butuh 6 lagi. Tapi di sisi lain keluarganya Febrian panik karena anaknya nggak pulang. Mereka pun itu sampai nyari Febrian. Tapi setelah beberapa hari bahkan beberapa bulan setelah Febrian hilang, memang nggak ada yang tahu, bahkan nggak ada yang curiga kalau pelakunya ini Delvi, penjual sate dekat rumah Febrian. Bahkan saat itu tubuh Febrian pun itu masih belum ditemukan juga. Sedangkan Delvi saat itu langsung pindah tinggal dengan kakaknya yang satu lagi yang tinggal di Kabupaten Siak, Riau. Nah di sana Delvi ini bekerja sebagai tukang antar galon isi ulang. Selama kerja di situ Delvi ini sering banget termenung dan melamun, sampai beberapa kali ditegur dan ditanya dengan bosnya kenapa dia ini selalu termenung. Karena memang itu merusak kinerjanya si Delvi ini. Tapi dia ini selalu menghindar menjawab dari pertanyaan bosnya dan juga menghindar dari nasihat bosnya tuh saat itu. Terus setelah 2 bulan kerja di sana, Delvi ini pamit nih ke bosnya, katanya kalau dia itu mau jenguk ayahnya di Bengkalis karena memang sedang sakit parah. Bahkan Delvi minjem uang ke bosnya ya, yang katanya untuk biaya pengobatan ayahnya. Sampai di Bengkalis, Delvi justru nikah lari dengan pacarnya yang memang udah pacaran ya dengan Delvi sejak mereka ini SMP ya, yaitu Dita Desmalasari. Yang sebenarnya orang tua Dita juga itu nggak setuju mereka ini nikah karena mereka berdua masih berusia 19 tahun ya saat itu. Apalagi saat itu Dita yang sebagai anak sulung dari keluarganya yang memang kerja sebagai karyawan di usaha laundry yang ternyata memang jadi harapan untuk keluarganya. Itu juga alasannya kenapa orang tuanya ini nggak setuju. Tapi karena Delvi memaksa ya, akhirnya Dita ini pun nurut nih untuk kawin lari. Semenjak Dita yang jadi istrinya, di sini Dita lah yang ngebantuin Delvi untuk nyari korban-korban selanjutnya untuk ngumpulin syarat untuk nerusin ilmu ayahnya yang memang harus cepat dia selesaikan ya sebelum ayahnya meninggal. Karena tadi itu ayahnya Delvi ini memang udah sakit parah. Terus selama di Bengkalis mereka ini nemuin korban baru nih, pria yang berusia 40 tahun yang dikenal dengan panggilan Aci itu di desanya. Dimana Aci ini memang ngalamin keterbatasan mental, dan karena inilah mereka berdua ngelihat si Aci ini sebagai sasaran yang empuk gitu loh, untuk dijadikan korban selanjutnya untuk diambil pisangnya. Yang akhirnya di bulan Juli di tahun 2013
2013 mereka pun ngelakuinnya ya, di mana mereka ini ngebawa si Haji ke semak-semak yang sepi yang ada di desanya. Di sana mereka mengeksekusi dan motong pisangnya Haji ini pakai kata. Nah setelah itu tubuh si Haji pun itu mereka kuburin seadanya yang memang di tempat yang jarang dilalui orang-orang. Terus beberapa minggu kemudian, tepatnya di tanggal 2 Agustus ya tahun 2013 yang masih di wilayah Bengkalis, mereka pun nemuin korban ketiganya, bocah yang bernama Al Iksan yang masih berusia 9 tahun. Yang kebetulan saat itu Iksan ini dan teman-temannya memang sering banget mancing tuh di sekitaran sungai yang ada di sana. Jadi modus mereka berdua ini ngajak Iksan ini mancing ke suatu tempat yang sepi dengan iming-iming di sana banyak ikan katanya, karena memang sepi orang mancing. Lalu mereka pun ngebawa Iksan ke sungai itu bonceng 3 pakai motor. Dan di sinilah Iksan dieksekusi dan pisangnya itu dipotong pakai cutter. Nah setelah itu mereka pun nguburin tubuh Iksan seadanya. Dan sampai sini Delvi udah punya 3 pisang ya yang udah dia kumpulin tuh dari korbannya. Nah jadi dia ini masih berambisi untuk ngumpulin 4 lagi supaya sampai 7 sebelum ayahnya meninggal. Sedangkan di sisi lain saat itu keluarganya Iksan itu memang panik ya karena anaknya nggak pulang-pulang. Keluarganya pun yang dibantu dengan masyarakat desa itu nyari Iksan, tapi memang nggak pernah ditemukan tuh saat itu. Yang akhirnya Delvi pun itu lagi-lagi dengan gampangnya lolos. Setelah kejadian ini, Delvi dan Dita pun balik ke desa Pinang Sebatang Timur yang ada di Kabupaten Siak, tempat sebelumnya Delvi ini tinggal ya, tempat dia ini kerja galau di Siulang tadi. Tapi dia balik ke sana itu untuk nerusin untuk nyari mangsa selanjutnya. Terus di tanggal 14 Agustusnya mereka pun nemuin mangsa baru yang bernama Randy Hidayat yang saat itu masih berusia 10 tahun. Delvi ini sebelumnya memang udah kenal nih dengan Randy karena Randy sekolahnya itu di dekat rumah kakaknya Delvi, yaitu di SDN 08 Pinang Sebatang Timur yang ada di Kabupaten Siak, Riau. Mereka berdua pun ngelakuinnya dengan modus nggak sengaja ketemu Randy dan ngajak Randy ini jalan-jalan pakai motor di bonceng 3. Nah Randy mau karena memang udah kenal sebelumnya dengan si Delvi ini. Pas di jalan mereka sempat berhenti ya di kedai atau di warung itu untuk membeli cutter dan kresek hitam yang pastinya untuk persiapan mengeksekusi si Randy ini. Nah setelah itu mereka pun lanjut jalan lagi. Di perjalanan saat ngelewatin makam desa yang memang sepi banget ya, yang memang jarang dilaluin orang-orang, Delvi ini tiba-tiba ngajar ke makam yang katanya kalau dia ini mau ngeliat makam ibunya. Sampai di makam mereka pun langsung mengeksekusi Randy dan motong pisangnya itu pakai cutter. Dan pisangnya pun itu ditaruh di kresek hitam yang memang udah mereka siapin. Sedangkan tubuh Randy itu sama kayak korban-korban sebelumnya, jadi cuman dikuburin seadanya dan bekas galian tanahnya itu ya cuman ditutupin dengan daun-daun kering dan juga ranting-ranting pohon. Setelah kejadian ini, karena Randy ini nggak pulang-pulang, akhirnya orang tuanya yang dibantu masyarakat desa nyari Randy. Yang akhirnya setelah 2 hari Randy nggak ditemuin ya, yang sampai udah dilaporin juga ke polisi, tapi tetap aja nih Randy nggak pernah ditemuin. Dan Delvi dengan mudahnya lagi-lagi lolos. Bahkan saat itu Delvi ini bakal terus nargetin korban-korban selanjutnya. Tapi setelah Delvi ini udah ngumpulin 4 pisang dari korbannya, di bulan Maret Delvi ini dapat kabar kalau ayahnya di Bengkalis itu sedang kritis. Yang akhirnya Delvi pun ngajak Dita balik ke Bengkalis, yang ternyata nyampe di sana ayahnya ternyata memang udah meninggal. Tapi ternyata kepergian ayahnya itu nggak nyurutin semangatnya untuk melanjutin misinya, karena Delvi ternyata masih yakin ya kalau ilmu ayahnya tetap bisa diturunkan kalau emang udah ngumpulin 7 titik atau 7 pisang korbannya, yang saat itu memang sisa 3 lagi. Lalu di tanggal 16 Maret 2013 mereka pun nemuin lagi nih korban kelimanya, yaitu bocah yang bernama Muhammad Akbar yang berasal dari Bengkalis yang saat itu masih berusia 9 tahun. Dengan modus yang sama kayak sebelumnya, itu diajak jalan-jalan pakai motor ke bonceng 3. Dan mereka pun ngelakuinnya itu di kawasan hutan yang sepi yang memang jarang banget dilalui orang-orang yang ada di wilayah Bengkalis. Dan Muhammad Akbar pun sama kayak korban-korban sebelumnya, jadi ya keluarganya Akbar ini tuh nyariin dia tapi memang nggak pernah ditemukan. Dan lagi-lagi di sini Delvi dan Dita lolos gitu dengan gampangnya bahkan. Tapi setelah itu semua Delvi dan Dita akhirnya cerai karena ternyata Dita ini ngaku terpaksa ngelakuin apa yang disuruh dengan Delvi karena memang ya diancam dengan Delvi ini. Dan Dita juga ternyata udah nggak tahan karena selama ini Dita ini ngalamin KDRT gitu loh, karena Delvi itu sering banget mukulin si Dita. Setelah mereka pisah, Delvi ini balik lagi nih ke desanya di desa Terawang yang ada di Kabupaten Siak, Riau. Karena di sana Delvi ini mau nyari teman yang bisa ngebantuin dia. Karena di sana ya Delvi ini memang punya beberapa teman yang kiranya itu bisa untuk diajak kerjasama. Terus setelah beberapa bulan nyari teman, akhirnya di bulan Juni yang udah masuk di tahun 2014, dia ini nemu teman yang bernama Sufian, warga desa sana yang emang mau ikut ajakan si Delvi ini. Karena Delvi memang menjanjikan upah 500.000 tuh untuk 1 pisang korbannya. Lagi pula saat itu Sufian yang memang sedang butuh uang, makanya tuh dia ini mengiyakan ajakan si Delvi ini. Dan mereka pun langsung nyari korban selanjutnya di kawasan sungai yang ada di sana. Karena di sungai itu memang sering banget tuh anak-anak mandi. Disitulah mereka nemuin korban selanjutnya yang bernama Marjevan Gia. Ini bocah laki-laki yang masih berusia 8 tahun. Dengan modus ngajak Marjevan ini pergi naik motor untuk beli jajanan di warung yang ada di sana. Jadi yang namanya anak kecil
kecil diajak naik motor jalan-jalan, apalagi memang untuk jajan tiap aja itu menggiurkan banget gitu kan. Nah makanya nih Marjevan ini mau-mau aja pas diajak dengan Delvi. Terus mereka pun itu ngebawa Marjevan jalan-jalan itu bonceng 3 naik motor, dan mereka memang berhenti nih di warung dan ngebeliin Marjevan ini tuh kurma, yang mana itu memang jajanan terakhir nih untuk Marjevan. Di situ juga Delvi ini sekalian ngebeli cutter dan kresek hitam yang pastinya ya untuk mengeksekusi si Marjevan ini. Setelah itu mereka pun ngebawa Marjevan ke hutan yang sepi, dan di sanalah Marjevan ini dieksekusi. Dan sama juga kayak korban-korban sebelumnya, Marjevan pun akhirnya ya dinyatakan hilang, yang emang nggak pernah ditemukan. Yang akhirnya ya, mereka pun ini lagi-lagi dengan gampangnya bisa lolos bahkan untuk menarik korban selanjutnya. Tapi di sini Delvi ini ternyata nggak bisa ngebayar upah 500.000 ke Sufian yang sebelumnya memang udah dia janjikan. Karena sebenarnya Delvi ini ya nggak punya uang sebesar itu. Nah karena ini akhirnya mereka pun punya rencana yang lebih gila lagi nih. Nah jadi mereka ini berencana untuk ngulitin dan ngejual daging korban selanjutnya gitu untuk ngebayar upahnya si Sufian ini. Lagi pula tangannya Sufian memang udah terlanjur kotor gitu ya dengan kasus tadi. Lagi pula dia juga memang sedang butuh uang. Nah jadi memang gak ada pilihan lain. Yang akhirnya Sufian lagi-lagi mengiyakan nih ajakan si Delvi ini. Terus di tanggal 18 Juli tahun 2014 mereka lagi-lagi nyari korban selanjutnya nih di area sungai lagi, yang memang area sungai yang sering didatangi dengan anak-anak. Yang akhirnya di sana mereka ini nemuin Femasili Madeva, bocah laki-laki yang masih berusia 10 tahun. Yang saat itu dia ini memang sedang main tuh dengan teman-temannya di sana. Yang mana lokasinya pun ini memang lokasi yang sepi. Nah di sini mereka berdua ini udah mulai ceroboh karena mereka ini merasa udah terus-terusan berhasil setelah ngelakuin aksinya beberapa kali ya, terutama si Delvi ini. Nah jadi di sini mereka memang udah tanpa takut ngebawa Femasili ini atau korbannya itu bonceng 3 pakai motor yang memang ngelewatin suatu desa tuh yang ada di sana. Bahkan mereka juga itu sempat berhenti di warung itu untuk ngebeli cutter dan kresek hitam sambil ngebawa korbannya. Yang saat itu ya Femasili ini dengan polosnya memang percaya aja nih dengan mereka. Karena modusnya mereka ini memang ngajak Femasili itu untuk mancing tuh ke spot yang katanya di sana banyak ikannya. Nah jadi modusnya sebenarnya kurang lebih semuanya hampir sama lah ya, mirip-mirip gitu. Setelah itu mereka pun ngebawa Femasili itu ke sungai yang sepi. Di sana Femasili ini dieksekusi dan juga pisangnya itu dipotong pakai cutter. Bahkan di situ mereka ini memutilasi Femasili dan ngambil bagian daging dan jeroannya gitu loh. Dan mereka pun itu memasukkan jeroan dan dagingnya itu ke kresek hitam sampai 7 kresek hitam itu penuh tuh dengan daging dan jeroannya yang memang udah siap mereka jual. Di jalan pulang mereka menjual 6 kresek yang berisi daging dan jeroannya. Itu dijual ke kedai tua dan rumah makan yang ada di pinggir jalan desa Pinang Sebatang Timur. Tapi mereka ngakunya kalau itu daging sapi, dan semua dagingnya akhirnya memang laku terjual sebanyak 6 kresek dengan harga yang kurang dari 200.000 dan 1 kresek yang memang berisi pisangnya yang dibawa Delvi pulang pastinya. Dan saat itu Delvi ini udah berhasil ngumpulin 7 pisang dari korbannya yang memang udah siap nih untuk menjalankan ritualnya dengan ngumpulin 7 pisangnya tadi yang dimasukkan ke dalam satu wadah yang memang udah berisi air yang dicampur dengan kembang 7 rupa yang katanya itu untuk air mandinya gitu. Dan itulah ritualnya yang udah dia jalankan yang ternyata memang diperintahkan ayahnya sebelum ayahnya meninggal supaya ilmu ayahnya ini nurun ke dia. Tapi dibalik itu semua di tanggal 20 Juli tahun 2014 keluarga Femasili itu memang sedang sibuk-sibuknya nyari anaknya gitu yang emang udah hilang selama 2 hari. Bahkan saat itu seluruh warga desa Pinang Sebatang Timur ini benar-benar heboh karena udah beberapa kali bocah lelaki hilang tuh di desa itu yang memang gak pernah ditemukan, yang memang ya korbannya si Delvi ini. Bahkan saat itu seluruh warga desa Pinang Sebatang Timur ini benar-benar heboh karena udah beberapa kali ya bocah lelaki di sana itu hilang bahkan memang gak pernah ditemukan. Yang akhirnya berita soal kabar hilangnya bocah ini pun ya jadi berita besar tuh di sana. Polisi pun itu sampai turun tangan menyelidiki kemana hilangnya para bocah ini. Untungnya saat itu warga ternyata ada yang melihat Delvi dan Sufian itu membawa anak kecil pakai motor bonceng 3, dan kesaksian warga ini pun ini benar-benar jadi modal utama polisi untuk memburu mereka. Dan juga polisi dapat informasi dari temannya Femasili yang bernama Daud, yang mana Daud ini memang salah satu temannya Femasili saat mereka ini tuh sedang main di pinggir sungai, yang mana Daud ini memang ngeliat kalau Femasili itu diajak 2 lelaki gitu, yang mana lelaki ini ya Delvi dan Sufian. Berkat informasi tadi yang akhirnya dengan gampangnya polisi pun nangkep Delvi dan Sufian di rumahnya masing-masing yang ada di desa Pinang Sebatang Timur itu pada tanggal 22 Juli atau 4 hari setelah mereka ngelakuin aksinya ke korban terakhirnya.
Febriandela yang udah dia eksekusi itu setahun yang lalu, tepatnya itu di tahun 2013, yang saat itu masih jadi misteri kemana perginya si Febriandela ini. Yang akhirnya di sini lah semuanya terungkap dan semua korban-korbannya ini memang ditemukan yang udah dalam keadaan tulang belulang kebanyakan. Semua orang tua korbannya di situ udah pada ngumpul ya, benar-benar mereka ngerasa hancur dan sakit. Ternyata anaknya itu jadi mangsa si calon dukun ini, ya si Delvi. Apalagi orang tuanya Femasili setelah tahu ternyata anaknya juga jadi korbannya si Delvi ini, bahkan yang lebih ngerinya lagi nih ya, yang dirasain dengan orang tuanya, pas orang tuanya tahu ternyata mereka ini ngejual daging anaknya itu ke kedai tua untuk dikonsumsi orang-orang yang memang tanpa sepengetahuan mereka nggak beli. Kalau ternyata ya itu daging, ya itu. Karena kasus ini udah terbongkar, kedai tua Ibu Yomina Sitinja ya yang ngebeli daging tadi itu benar-benar kaget setelah dia tahu ternyata itu bukan daging sapi. Karena pengakuannya awalnya dia sama sekali nggak curiga, nah tapi sempat ngerasa kalau dagingnya itu terlalu empuk saat diolah jadi rendang, yang akhirnya memang dia hidangkan gitu loh untuk keluarganya. Nah jadi mereka sekeluarga udah makan daging. Dan juga pengakuan dari Rawati, pemilik kedai yang juga ngebeli daging yang dijual dengan Delvi ini, juga kaget karena saat itu Rawati juga memang nggak curiga kalau daging itu ya bukan daging yang aneh-aneh. Yang memang saat itu Bu Rawati ini ngebeli 3 kresek daging dari Delvi, yang ternyata setelah dibeli Bu Rawati pun itu baru sadar ya isinya ternyata nggak ada dagingnya tapi semua jeroan. Sehingga akhirnya Bu Rawati ini ya mengolah dagingnya dan menghidangkan ke keluarganya. Jadi mereka sekeluarga udah makan. Dan setelah Bu Rawati ini ngasih tahu ya ke keluarganya kalau ternyata itu bukan daging sapi, disitulah mereka semuanya benar kaget sampai muntah loh. Ini gila banget sih. Pasti mereka inget gitu ya rasanya itu kayak gimana. Ini sih anjir, ini kalau kalian ada yang sedang makan epic sini ya, kalian kalau tetap selera atau makin lebih ngerinya lagi kalau kalian tambah selera dimakannya. Tapi yang paling seremnya sini ya, ini yang dirasain orang tuanya Femasili setelah mereka tahu ternyata anak mereka berakhir jadi rendang manusia. Karena keji dan iblisnya Delvi ini yang tega ngelakuin ini semua cuman untuk hal mitos yang dia percayain untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena ini mereka bertiga termasuk Delvi yang dianggap sebagai otak dari kasus ini, mereka ini kena pasal berlapis yang cukup berat, yang akhirnya hakim pun memvonis hukuman mati untuk mereka bertiga. Bahkan di pengadilan hakim pun sampai nangis pas ngebacain kronologi kejadiannya saat mereka ini ngelakuin aksinya ke korbannya yang masih bocil-bocil gitu loh. Apalagi yang dengar kejadian itu ya semua orang tua para korbannya. Jadi menurut aku ngeri banget sih memang kasus ini, yang memang benar-benar ngebuat aku kepikiran gitu ya. Apalagi ini kejadiannya di negara kita dan aku baru tahu nih bahkan ada kejadian ini di negara kita. Oh ya, soal ayahnya Delvi yang katanya dukun sakti, jadi kalau mau nerusin ilmunya jadi Delvi ini harus ngelakuin ini semua kan ke 7 korbannya. Yang jadi pertanyaannya di kepala aku nih ya yang tiba-tiba muncul, apakah bapaknya juga udah ngelakukan hal yang sama yang kayak dilakukan Delvi ini supaya dia ngedapat ilmu kayak gitu sebelumnya. Ya mungkin aja Delvi ketahuan gitu ya, tapi bapaknya mungkin gak ketahuan. Makanya bapaknya percaya kalau dia tuh udah dapat ilmu itu yang memang didapatkan dengan cara harus menggitukan ke-7 korbannya. Terus kalau memang bapaknya Delvi ngelakuin kayak gitu juga ke 7 korbannya yang memang gak ketahuan, makanya kita gak ada yang tahu apakah dukun-dukun lain atau orang-orang lain gitu ya untuk mendapatkan ilmu sakti banyak yang harus menelan korban. Gimana nih menurut kalian soal ini? Karena kan kayak kejadian dukun AS juga sama kan kayak gini, yang juga harus menelan korban kan untuk mendapatkan ilmu kesaktian gitu loh, ilmu kesakitan sini. Gimana nih menurut kalian? Semoga nggak ada Delvi lain di kemudian hari, karena ini memang ngeri banget sih, terutama ya untuk para korbannya. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita tentang kasusnya Delvi ini. Untuk kedepannya sebelumnya kita bahas kasus apa lagi, jadi mungkin kalau kalian ada rekomendasi atau apa, tinggalkan di kolom komentar.